Timnas Indonesia U17 kembali menggelar latihan persiapan jelang laga uji coba kedua melawan China yang akan berlangsung pada Rabu malam 11 Februari 2026 di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Skuad Garuda Nusantara bertekad tampil lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pada laga uji coba pertama, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan China dengan skor telak 7-0. Usai pertandingan tersebut, tim pelatih langsung melakukan pemulihan fisik dan mental para pemain agar siap menghadapi laga berikutnya. Latihan difokuskan pada peningkatan kepercayaan diri serta evaluasi kesalahan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyebut para pemain membutuhkan waktu adaptasi untuk menghadapi pertandingan level internasional. Apalagi mayoritas skuad saat ini dihuni pemain-pemain baru yang masih minim pengalaman bertanding melawan tim kuat seperti China. Dua laga uji coba ini pun dimanfaatkan sebagai ajang pembelajaran sekaligus evaluasi dalam persiapan menuju Piala Asia U17 2026. PSSI telah memastikan keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang, dengan diikuti 3 negara lain, yakni Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, serta Bulgaria. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia John Herdman mengatakan rangkaian persiapan yang tengah dijalani skuad Garuda sebagai langkah awal yang krusial dalam membangun arah baru tim nasional. Ia juga menekankan pentingnya penanaman pola pikir, standar kerja, hingga identitas permainan yang jelas sebagai fondasi jangka panjang. Herdman menilai ajang FIFA Series menjadi panggung penting bagi pemain dengan level tertinggi, baik yang berkompetisi di 5 liga top Eropa maupun liga di bawahnya. Ia menuturkan ajang FIFA Series merupakan kesempatan sebagai upaya persiapan menuju Piala Asia 2027. Kesempatan ini bisa dimaksimalkan untuk memperluas kedalaman skuad dan memperkuat fondasi tim nasional. Herdman menegaskan FIFA Series akan memberinya gambaran jelas mengenai kelompok pemain yang siap bersaing di level tertinggi. Ia menambahkan evaluasi di level Asia membuatnya memiliki gambaran jelas mengenai kualitas tim. Herdman menilai Indonesia dapat bersaing di papan atas Asia jika melihat kualitas pemain yang ada saat ini. Herdman juga menyoroti kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia sebagai fondasi utama tim. Ia menilai identitas tim harus disesuaikan dengan kekuatan tersebut. Banyak pemain kami memiliki karakter bertahan yang kuat sehingga memberi dasar pertahanan yang solid. Sebagai pelatih, Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki, bukan dengan apa yang Anda bayangkan. Semuanya harus dibangun bersama, ucapnya. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia nampaknya belum akan meredah. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Bukan sekedar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten Timnas Jerman U20. Statistiknya musim ini berbicara banyak. Ulrich telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 2 assist. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Herdman sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut dikenal sebagai arsitek proyek jangka panjang yang memiliki reputasi gemilang dalam melakukan diplomasi dengan pemain diaspora. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar pada kemampuan lobi Herdman. Jika John Herdman berhasil meyakinkan Ulrich, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain dengan kemampuan teknis mumpuni, tetapi juga karakter kepemimpinan khas Jerman yang sangat dibutuhkan. John Herdman mulai bergerak aktif memantau pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun luar negeri sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026. Langkah tersebut dilakukan Herdman untuk mendapatkan gambaran langsung terkait potensi pemain yang akan mengisi skuad Garuda. Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Herdman. Menurut dia, pemantauan langsung menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Arya menjelaskan sejauh ini PSSI belum menerima laporan resmi dari Herdman terkait hasil pemantauan pemain. Dia menilai laporan tersebut akan disampaikan setelah rangkaian kunjungan Herdman selesai. Arya menyebut komunikasi lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat.
PSSI berencana berdiskusi dengan pelatih asal Inggris tersebut menjelang pelaksanaan FIFA Series. Saat ditanya soal laporan sementara dari Hartman, Arya menegaskan belum ada perkembangan terbaru. FIFA Series sendiri merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda tanpa melalui turnamen besar. Ajang ini dirancang sebagai agenda uji coba internasional berformat seri. FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi John Hartman untuk menguji komposisi pemain sekaligus membangun fondasi skuad Garuda menghadapi agenda internasional berikutnya. PSSI angkat bicara terkait peluang munculnya pemain naturalisasi baru hasil pantauan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman saat melakukan kunjungan ke Eropa. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menegaskan hingga kini belum ada laporan mengenai pemain anyar yang akan segera diproses untuk memperkuat skuad Garuda. Hartman memang baru saja menyambangi Eropa untuk memantau langsung pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri menjelang agenda FIFA Series yang akan dijalani Merah Putih. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Hartman sempat menyampaikan rencana mencari opsi tambahan pemain melalui jalur naturalisasi. Namun, Arya menilai waktu yang tersedia terlalu sempit untuk merealisasikan hal tersebut dalam waktu dekat. Menurut Arya, fokus utama Hartman saat ini adalah memahami karakter dan komposisi pemain yang sudah ada. Setiap pelatih, kata dia, membutuhkan waktu untuk menemukan racikan terbaik sesuai dengan skema permainan yang diinginkan. Dalam lawatannya ke Eropa, Hartman sempat bertemu sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Idzes. Meski banyak pemain diaspora memilih pulang ke Indonesia pada bursa transfer awal tahun, masih ada beberapa nama yang bertahan di kompetisi Eropa. Di antaranya Nathan Choaon, Kelvin Verdonk, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Martin Paes. Adapun proses naturalisasi terakhir dilakukan pada Agustus 2025 ketika Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra resmi menjalani perpindahan kewarganegaraan. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang FIFA Series pada Maret 2026. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela Timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain pertama yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI pada awal kepelatihan John Hartman. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reanders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela Timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama Timnas Indonesia, sebab Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kabar mengejutkan datang dari agenda FIFA Matchday periode Mei-Juni 2026. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menantang salah satu kontestan Piala Dunia 2026, yakni Cape Verde, dalam laga uji coba internasional. Informasi tersebut ramai diperbincangkan setelah beredar laporan yang menyebut Tanjung Verde memasukkan Indonesia sebagai salah satu calon lawan uji coba jelang tampil di Piala Dunia 2026. Jika terrealisasi, laga ini akan menjadi kesempatan langka bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan melawan tim yang telah memastikan diri tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Bagi Timnas Indonesia yang ditukangi pelatih anyar John Hartman, menghadapi Tanjung Verde jelas akan menjadi ujian berat sekaligus sarana pembelajaran berharga. Laga melawan peserta Piala Dunia berpotensi memberi gambaran nyata level permainan internasional yang harus dikejar, sekaligus meningkatkan mental bertanding para pemain Garuda. Jika benar terwujud, pertandingan ini bisa menjadi salah satu agenda paling bergengsi bagi Timnas Indonesia di kalender FIFA Matchday 2026. Ambisi besar menyelimuti persiapan tim nasional sepak bola Indonesia dalam menyongsong turnamen bergengsi FIFA Series 2026 mendatang. Otoritas tertinggi sepak bola tanah air terus mematangkan rencana agar Timnas Indonesia tampil maksimal di hadapan publik sendiri. Pesta sepak bola internasional ini dijadwalkan akan memeriahkan kalender olahraga pada kurun waktu 23 hingga 31 Maret 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjamu 3 negara tamu dari berbagai konfederasi sepak bola dunia.